dengan saya Indri Rahayu. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Oke, ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya kan kita telah membahas mengenai rekaman dan penyusunan tulisan Al-Quran sampai kepada kompilasi tulisan Al-Quran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Pada awalnya, para sahabat itu menuliskan Al-Quran berdasarkan mushafnya berbeda-beda gitu ya, karena mereka ada yang menuliskan di daun, ada yang di pohon, ada yang di kulit gitu ya. Jadi berbeda-beda tanpa pola penulisan standar gitu. Kenapa mereka begitu? Karena tujuannya itu hanya untuk diri sendiri, tidak untuk generasi setelahnya gitu ya, untuk diwariskan. Nah, mereka juga ada beberapa yang menuliskan tambahan-tambahan dari Rasulullah, ada juga yang tambahan-tambahan, terus ada yang menuliskan simbol-simbol tertentu, ada juga yang menuliskannya hanya penulisnya yang mengerti gitu ya. Terus tidak jauh berbeda juga dengan awalnya Zaid menulis gitu. Tidak jauh berbeda, bahwa ada beberapa riwayat gitu. Jadi ada perbedaan riwayat. Perbedaan riwayat secara garis besar ini dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah riwayat versi mayoritas, dan kategori yang kedua itu riwayat versi minoritas. Di mana riwayat versi mayoritas ini muncul di berbagai literatur, dan itu ada di hadis, ada di tafsir Al-Quran, sampai ke karya-karya kesejarahan. Nah, namun secara eksternal, riwayat yang masa Utsman bin Affan ini paling berpengaruh pada masa Abu Bakar, karena mata rantai periwayatannya itu berakhir dengan tidak sampai pada saksi mata peristiwa tersebut. Nah, untuk riwayat versi minoritas itu riwayat yang tidak tersebar luas dan juga tidak di kalangan umat Islam kayak gitu. Jadi ya bedanya mayoritas dengan minoritas itu ya, kalau mayoritas mah tersebar luas dan juga tersebar luas ya, dan diterima gitu di kalangan umat Islam. Tapi kalau yang minoritas itu tidak tersebar luas seperti itu. Oke, teman-teman, awal mula kodifikasi Al-Quran itu seperti apa sih? Pertama itu, awalnya Utsman bin Affan itu menerima laporan dari Hudzaifah terkait terjadinya perselisihan antara umat tentang Al-Quran. Jadi, di saat itu Khalifah Utsman bin Affan itu menanggapi dengan baik dan juga segera melakukan musyawarah bersama beberapa sahabat di Madinah. Kemudian mereka itu setuju bahwasannya untuk menyatukan bacaan Al-Quran itu dengan membuat mushaf Al-Quran agar bacaannya itu sama seperti itu. Nah, langkah awal yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan adalah dengan membuat tim. Nah, timnya itu ada beberapa pendapat ulama. Namun mayoritas ulama itu mengatakan bahwa ada 4 orang yang menjadi tim kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Yang pertama itu Zaid bin Thabit dari Answar. Nah, selebihnya 3 orang lainnya itu dari Quraisy. Nah, ada Abdullah bin Zubair, ada Sa'id bin As, ada Abdurrahman bin Harith. Itu mereka semua adalah orang-orang yang berilmu dan juga teliti. Namun ada yang ulama yang berpendapat 12 orang timnya. Ada juga yang berpendapat bahwa hanya 2 orang saja, yaitu Zaid bin Sabit dan juga Sa'id bin As. Kenapa kayak gitu ya? Kok
dua orang. Pertama, Zaid bin Sabit itu pernah menjadi penulis terbaik pada masa Nabi karena beliau pernah disuruh oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi untuk menuliskan wahyu Al-Quran. Terus kenapa juga Sa'id bin As gitu ya? Karena Sa'id bin As adalah orang yang terfasih bahasanya gitu ya ketika itu. Jadi pernah ditugaskan untuk mengimla atau mendikte. Namun kadang juga mereka itu terbalik tugasnya. Jadi Sa'id yang menulis dan Zaid yang mendikte, seperti itu. Nah, setelah membentuk tim penulis, Utsman bin Affan itu mengutus seseorang kepada Ummul Mukminin binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau menginginkan mushaf pada masa Abu Bakar Siddiq. Jadi untuk sebagai acuan dalam penulisan mushaf di masa Utsman bin Affan. Nah, kemudian penulisan ini juga, kodifikasi ini juga Utsman bin Affan sendirilah yang mengontrolnya, yang mengawasinya. Nah, dan Utsman bin Affan berkata bahwa jika kalian berbeda pendapat, maka dalam penulisan gitu ya, maka kalian ikuti ini tulisan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan melalui lisan Quraisy kayak gitu. Jadi ada cerita bahwa ketika proses ini pembuatan kodifikasi Al-Quran gitu ya, ketika proses kodifikasi Al-Quran ada perbedaan pendapat antara at-tabuh atau at-tabut. Nah, kemudian Zaid bin Sabit itu memilihnya at. Nah, terus Zuhri itu mengatakan bahwa ya ada perbedaan pendapat, katanya seperti itu. Dan omongan tersebut sampai kepada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan mengatakan bahwa katanya kalian pilih at-tabuh karena at-tabuh itu at-tabut. Jadi kalian itu milihnya at-tabut karena at-tabut itu berasal dari lisan Quraisy. Jadi bukan at-tabuh. Di mana at-tabuh ini ya Zaid bin Sabit itu memilihnya at-tabuh, tetapi Utsman bin Affan sebagai khalifah memilih at-tabut karena sesuai dengan turunnya Al-Qur'an di Quraisy, menggunakan lisan Quraisy. Nah, kemudian orang-orang yang memiliki catatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menemui tim kodifikasi tersebut dan mengujinya berdasarkan dari pedoman mushaf pada zaman Abu Bakar. Nah, kemudian Zaid bin Sabit juga membacanya berkali-kali dan Khalifah Utsman bin Affan juga membantu mengoreksi dan membacanya agar tujuannya itu lebih memperkuat validitas mushaf induk tersebut. Nah, kemudian setelah mushaf induk tersebut ada gitu ya, lalu disalin. Nah, yang paling masyhur kemudian dikirimkan ke setiap daerah-daerah kayak gitu. Yang paling masyhur itu ada disalinnya itu ada yang 5 yang paling masyhur, tapi ada juga yang berpendapat 6 penyalinan gitu. Nah, kemudian yang paling masyhur itu kan 5 itu ke Mekah, ke Madinah, ke Kufah, ke Syam, dan juga satu lagi itu dipegang oleh Utsman bin Affan. Nah, ini disebut dengan Mushaf al-Imam. Nah, kemudian ada yang berpendapat 6 kali disalin, yaitu untuk dikirimkan ke Mekah, ke Syam, ke Kufah, ke Basrah, ke Madinah, dan satunya itu dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini dinamakan dengan Mushaf al-Madani al-Am. Nah, kemudian setiap dikirim ke setiap kotaknya itu dikirimkannya dengan pengajar untuk mengajarkan mushaf tersebut, ya, bacaan tersebut. Nah, yaitu ada Abdullah bin Sa'id itu dikirimkan ke Mekah untuk mengajar di Mekah.
Maghirah bin Syi'ab itu di Kufah, kemudian Amir bin Qos itu di Basrah, dan Zaid bin Sabit itu di Madinah. Jadi mereka nih dikirimkan untuk mengajarkan gitu. Nah, Khalifah Utsman bin Affan juga memerintahkan agar mushaf yang berbeda itu dihilangkan. Caranya itu dengan dibakar atau dicuci dengan sampai tintanya itu hilang. Jadi tujuannya itu agar kaum muslimin itu menjadi satu gitu ya, maksudnya bersatu dalam satu mushaf gitu. Nah, jadi seperti itulah kodifikasi Al-Qur'annya. Saya Indrisa Rahayu, sekian dan terima kasih yang udah nonton gitu ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau apapun itu, saya mohon maaf, mohon diluruskan juga, bisa lewat komentar gitu ya. Terus kalau mau nambahin silakan aja. Ya seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.